yang saya hormati Ibu-ibu RT, RW, Bu Kadus se-Desa Ronggojati, yang saya hormati ibu-ibu kader Dasawisma, kader Posyandu, dan banggakan semua ibu-ibu yang hadir di acara pertemuan rutin setiap tanggal 11 di Balai Desa Ronggojati ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, insya Allah tidak ada kekurangan suatu apapun. Maaf, di sini saya berdiri sebagai pegiat cek fakta dari Liputan 6 versi tahu ya. Ya, jadi era globalisasi saat ini, pada saat ini, era saat ini yang yang sedang marak itu adalah era digitalisasi, di mana hampir semua orang bisa mengakses berita-berita, info-info melalui apa Bu? HP. Ya, melalui HP. Itu hampir semua kalangan menggunakannya. Iya toh? Iya, semua kalangan itu menggunakannya. Baik itu dari tua, muda, besar, kecil, nggih. Itu semuanya menggunakan. Dan itu tidak ada batasannya. Entah itu dari kalangan petani, buruh, pedagang, guru, kemudian kader-kader Dasawisma, kader Posyandu, untuk saat ini sudah mengakses semua pakai HP ya. Hal-hal laporan-laporan Bu RT semuanya sudah eranya era digitalisasi, yang mana semua diakses dengan menggunakan HP dan yang terhubung dengan internet pastinya. Nah, itu mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu, tetapi kita dalam menggunakan HP atau media sosial itu harus berhati-hati. Kita harus benar-benar menggunakan itu sesuai dengan untuk hal-hal yang positif. Misalnya, kalau kita itu melihat ibu-ibu kadang-kadang lihat di Google, nah, lihat kok ada berita seperti ini, betul atau tidak. Nah, itu tidak menutup kemungkinan berita-berita hoax yang beredar itu banyak sekali. Ya toh? Berita hoax, tahu Bu berita hoax? Berita hoax itu berita yang tidak betul, berita yang tidak benar. Dan kita sebagai ibu-ibu anggota PKK, jangan sampai kita itu terkena hoax itu sendiri, terpengaruh oleh hoax itu sendiri, apalagi kita sebagai penyebarnya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita itu ketika ada berita dengan mudah disebarkan. Kita baca dengan seksama, ini betul atau tidak toh. Nah, setelah itu baru kita ketika betul ya silahkan boleh disebarkan. Tetapi ketika tidak betul, kita juga harus memberitahu. Misalkan ada pembicaraan seputar berita yang beredar itu, kita bisa meluruskan apa yang terjadi. Lalu bagaimana kita itu menangkal hoax atau berita yang tidak betul yang beredar itu? Apalagi saat ini di tahun 2024, insya Allah kalau tidak ada pengunduran, kita akan mempunyai pemilu ya. Nah, pemilu bau-baunya sudah berasa sekali pemilu ini. Sudah bisa merasakan derek belum Bu jenengan? Sudah, iya, sudah didatangi ke rumah-rumah ya sama petugas itu. Nah, itu menandakan kalau pemilu sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan akan adanya pemilu itu banyak sekali berita-berita hoax yang beredar atau berita yang tidak baik yang beredar. Lalu bagaimana kita menangkal, kita bisa mengetahui, menyikapi
menyikapi berita hoax yang beredar ini? Nah, kok lesu apa sudah nggak semangat ini Bu? Semangat. Betul, semangat. Tepuk semangat dulu ya. Bukan begitu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Kita coba ya. Ramadan jangan menjadikan kita lesu untuk berkegiatan. Semangatnya kita tunjukkan yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kembali ke penjelasan selanjutnya. Sudah semangat ya? Bagaimana kita dalam mengatasi hoax itu sendiri? Bagaimana kita menyikapinya ketika ada berita-berita yang beredar? Yang pertama adalah kita teliti dalam melihat berita yang ada. Jadi kita teliti dulu, kita berhati-hati, dilihat dulu judulnya seperti apa. Hati-hati, itu yang pertama. Jadi hati-hati dalam melihat judul berita. Belum tentu benarnya, jangan sampai sudah jangan sampai sudah disebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dalam melihat foto, video. Nah, sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi di HP yang bisa menunjukkan atau memuat video-video, foto-foto. Ada TikTok. Ibu-ibu sering main TikTok? Alhamdulillah. Kemudian snack video ya. Kalau melihat melihat pasti jangan suka untuk melihat TikTok itu sendiri. Kalau ada yang positif diambil, yang tidak positif dilewati ya Bu ya. Itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati. YouTube itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan, apalagi itu yang tidak betul atau tidak benar. Yang ketiga, kita bandingkan berita itu dengan sumber berita yang lain. Jadi dibandingkan. Ketika misalkan yang memuat itu misalkan dari media A. Nah, kita lihat dari media B seperti apa ya? Bandingkan dengan sumber yang lain. Di sana dimuat enggak? Jangan-jangan tidak dimuat. Berarti kalau tidak dimuat ini kebenarannya dipertanyakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kita tidak mudah menyebarkannya kepada orang lain. Disebarkan. Belum, kadang-kadang hanya lewat HP ya, lewat WA. Lewat WA dikirimi oleh temennya. Belum tentu itu betul, sudah dikirim ke temennya yang lain. Nah, mulai saat ini dicek dulu kebenarannya, betul atau tidak. Kalau tidak betul, itu jatuhnya jadi apa Bu? Jadi fitnah. Ya, fitnah. Jadi berita hoax yang mengacu kepada fitnah, arahnya kepada fitnah. Padahal dosa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini Quran yang bicara. Nah, untuk itu sekali lagi kita harus berhati-hati dalam menyikapi berita hoax yang beredar. Yang selanjutnya, tadi saya mengenalkan diri sebagai pegiat cek fakta Liputan 6. Nah, Liputan 6 itu mempunyai layanan dalam melihat, mengecek ini fakta atau bukan. Itu ada layanannya, namanya chatbot. Nah, chatbot itu ada nomornya. Nanti ibu-ibu bisa menulis, monggo ini dimanfaatkan dengan baik. HP-nya yang bawa HP bisa disimpan di HP. Saya sebutkan nomornya. Jadi layanan chatbot dari Liputan 6.
Sudah siap? Ya, nomornya 081 197 87 670. Saya ulangi, 081 197 87 670. Itu nomor WA untuk chatbot tadi ya Bu. Bagaimana menggunakannya? Menggunakannya ketika sudah tersimpan di HP ibu-ibu semua. Misalkan kita mau melihat berita tentang ditulis kata kuncinya saja. Misalkan tentang pemilu, ya udah pemilu 2024 misalkan. Nanti ada balasan dari sana. Berita-berita itu sudah ada. Ibu-ibu misalkan baca berita tentang pencucian uang misalnya. Di situ ditulis ya kata kuncinya pencucian uang oleh siapa misalkan begitu. Nanti ada balasan dari chatbot itu sendiri. Jadi itu layanan otomatis untuk mengetahui itu betul atau tidak. Begitu. Bisa dipahami? Silakan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya daripada penasaran. Kadang-kadang ada info THR kok katanya cuma 50%. Betul atau tidak? Boleh dicek di situ ya. Misalkan seperti itu. Ya, yang mendekati ini kan hari raya biasanya itu identik dengan THR. Maka boleh cek melalui itu. Karena luar dong. Terus yang selanjutnya kita juga berhati-hati dengan ketika kita berbicara. Biasanya mendekati pemilu itu ujaran kebencian banyak sekali ya Bu. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Kalau memang itu belum betul, sekali lagi jangan sampai kita menjadi penyebar hoax. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebagai penutup kita ya dulu. Nanti kalau saya bilang berita hoax siap kita berantas. Ayo kita berantas gitu ya. Berita hoax